Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita wiwiti dengan membaca zikir pagi, kita tuntun doa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Baik. Kita bahas kali ini Ramadan itu mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu artinya beribadah hanya kepada Allah saja. Syekh Dr. Ahmad At-Tuwaijiri katakan Ramadan itu disebut madrasah ikhlas, yaitu pelatihan ikhlas itu ada di bulan Ramadan. Seperti disebutkan dalam hadis, ini disyaratkan harus ikhlas ada di amalan puasa, ada di amalan sholat malam, ada di amalan Lailatul Qadar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Itu dikatakan di sini wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Terus juga disebutkan pada amalan qiyam Ramadan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyam Ramadan yaitu salat tarawih, kata Imam Nawawi, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Disebut lagi wahtisaban. Ya, salat tarawihnya harus ikhlas. Walaupun nanti ngantuk pas tarawih. Ya, yang penting apa? Ikhlas. Juga di dalam menghidupkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar, melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, berarti 10 hari terakhir saking bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, dia prioritaskan untuk ibadah, lebih semangat lagi. Dan itu dia lakukan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ihtisaban, para ulama katakan ihtisaban itu berarti beramal karena mengharap pahala dari Allah. Beramal karena mengharap pahala dari Allah. Nah, mengharap pahala dari Allah ini namanya ikhlas. Mengharap pahala dari Allah ini namanya ikhlas. Lawannya itu cari pujian manusia. Ingin dikata orang, ingin disanjung orang, ingin dipuji-puji orang.
Namun kalau dia harap pahala dari Allah, nah itulah namanya apa? Ikhlas. Dia harap surga, dia harap ganjaran, dia harap pahala berlipat, dia harap rumah di surga, dia harap dia dari surga, macam-macam. Nah, kalau semua yang ada di sisi Allah dia itu harap dan Allah itu beri, maka itu namanya ikhlas. Dan bahaya ikhlas, bahaya dari lawan ikhlas yaitu riya, cari pujian. Ya, cari pujian itu namanya riya. Ya, cari pujian itu namanya apa? Riya. Ini diingatkan oleh Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Revi, apa itu? Jangan tidur. Coba orang nunduk. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan tentang Dajjal. Ya, beliau mengingatkan kepada kami akan bahaya Dajjal. Terus lantas beliau bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian yang lebih samar, akhwafu alaikum, yang lebih samar, yang lebih dikhawatirkan pada kalian daripada Dajjal tadi. Dajjal ini nanti muncul di akhir zaman, nanti banyak pengikutnya. Dan Dajjal itu klaim bahwa dia itu Tuhan, sehingga nanti banyak pengikutnya nanti di akhir zaman. Nah, mau tahu nggak ada yang lebih paling dikhawatirkan daripada Dajjal tadi? Kemudian para sahabat jawab, iya, kami ingin tahu. Beliau bersabda, asyirkul khafi, syirik yang khafi, syirik yang samar, ayyakumar rajulu, ada orang itu yang sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia itu memperbagus sholatnya, dia buat bagus supaya orang lihat itu sholatnya khusyuk, supaya orang lihat itu masya Allah sholatnya luar biasa, cuma cari pujian. Fayuzayyinu sholatahu, dia bagus-bagusin sholatnya, lima yara min nadhari rajulin, supaya dilihat oleh orang lain. Berarti dia sholat ingin cari pujian orang, malu sama mertuanya, bisa ya. Ya kalau punya mertua gitu. Berbuat ini seperti ini, berbuat ini namanya riya. Dalam hadis juga akibatnya Allah tidak peduli lagi pada dirinya dan amalnya. Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, dan juga aku akan meninggalkan perbuatan syiriknya. Kata Imam Nawawi, perbuatan riya itu amalannya batil, tidak dapat pahala apa-apa, malah dihukumi dosa. Ini contoh cari pujian, dan amalannya itu tidak disebut ikhlas. Ada juga yang ingin dapat dunia semata. Kalau tadi pujian, kalau ini ingin dapat dunia saja, jadi nggak ingin pahala di akhirat. Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura ayat 20, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang cuma cari keuntungan dunia saja, jadi dia beramal cuma ingin dapat dunia, sholatnya ya harap dunia saja, puasanya cuma harap dunia saja, dia itu berdakwah cuma harap dunia saja gitu, maka kami berikan kepadanya dunia, dia dapat dunia, akan dapat, tetapi di akhirat tidak mendapatkan pahala apa-apa, tidak mendapatkan bagian pahala apa-apun. Maka kita dituntut untuk ikhlas
Sebagaimana Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah saja, ikhlas. Beribadah pada Allah saja. Memurnikan ketaatan kepada Allah dalam agama dengan lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat, terus menunaikan zakat, lalu ditutup wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Nah, maka kita dituntut untuk ibadah ikhlas. Ikhlas itu akan buat amalnya langgeng kok. Sama seperti jenengan itu kalau di bulan Ramadan ikhlas mau sholat, terus ikhlas mau tarweh, terus. Karena para ulama itu katakan makana lillahi yabqa. Yang dilakukan karena Allah itu pasti langgeng. Ya, yang dilakukan karena Allah itu pasti langgeng. Berarti kalau kebalikannya, yang tidak ikhlas amalannya biasanya apa? Tidak langgeng. Coba kalau orang itu sodakoh, pas nggak ada orang gitu ya, nggak ada orang yang puji, nggak mau tuh dia sodakoh. Tapi kalau dia itu ikhlas, kasih terus, sodakoh terus, nggak perlu diumumkan orang lain tahu gitu. Besok lagi nggak ada orang yang muji, ya lah, sodakoh tetap, amalannya ada terus. Beda kalau orang itu tidak ikhlas. Makanya kalau ingin amalan Ramadannya itu tetap ada terus, bahkan nanti ada Ramadan, ayo ikhlas tindak ibadah dan masjid. Kalau ikhlas nanti pengaruhnya nanti bar Ramadan kini masjid terus loh. Kalau nggak ikhlas, ya palingnya cuma Ramadan aja. Ini paling cuma bertahan 10 hari. Bar 10 hari, wis paling repot, alasannya repot. Wah Ustaz, aku ora keluar kota. Wah Ustaz, aku ora. Wah aku repot banget. Wah ini banyak orderan. Wah Ustaz ini. Wah pokoknya kayak wong sibuk kayak bupati lebih luwih daripada presiden dia itu wes. Kayak orang ini lagi waktu longgar. Wah Ustaz aku orang waktu. Wah. Itu wong sibuk. Wong penting ya itu, wong penting namanya itu. Ibadahnya nggak langgeng karena orang ikhlas. Makanya kalau pingin amalannya langgeng, nanti bar Ramadan juga Ji. Nah, ini orang bar Ramadan ini jamaah harus meni lah subuh itu loh. Bisa apa ora ya iki ya? Hah? Pak Mbak Kadir, sakit mboten? Orang bolos-bolos loh. Hah? Iya mudah-mudahan ajaknya itu sampai mati. Jadi besok mau dikubur toh, tetap sholat gitu loh. Orang mangkat, ora, wes lebih banyak ora daripada mangkat. Ya wes, karepmu. Ora ikhlas itu, iya jelas. Ora ikhlas tenan. Kalau ikhlas tenan itu, Allah tolong itu. Salatnya tertib. Maupun ngantuk-ngantukan subuh, apa Ustaz ki suwe banget iki lho rampung-rampung ya. Paling aku ora tekan setengah 6 loh. Wis rampung iki lho. Jadi kan aja memang dari sonone wis males ya ora gelem sinau. Ya. Makanya ikhlas itu penting untuk jaga amalan biar ajeg. Biar langgeng, biar ada terus. Insyaallah nggih. Insyaallah. Baik, demikian kita cukupkan. Ada pertanyaan? Mbak Kadir? Mboten? Biasanya nanya. Nah, itu tuh pasti nanya itu. Yes. Tentang doa doa sapu jagat berarti doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus yang pertama itu minta keselamatan di dunia kan. Iya karena jenengan hidup di dunia. Apa jenengan meminta akhirat dulu? Ya berarti mati sek ya toh. Iya toh. Doanya wes pas minta apa dulu?
dunia. Jenengan hidup di mana? Kalau jenengan hidup di alam kubur, pasti doanya itu alam kubur itu loh. Ya Allah, berikan aku kebaikan di alam kubur. Nah itu pasti itu. Iya, urung mati. PR saya Pak Ustaz. Apa? PR saya. PR kenapa? Iya, berarti PR-nya siap mati. Ya. Karena ini di dunia, dunianya untuk siapkan kematian. Iya. Kalau doanya itu minta akhirat, berarti kowe wis ning surga sik. Iya lah. Betul nggak? Nah, maka di dunia dulu karena kehidupannya dunia, baru minta akhirat, baru siksa neraka selamat gitu. Karena realita kita hidup di dunia, dunianya sebagai pengantar ke akhirat. Dunia itu cuma jalan menuju akhirat. Tujuannya itu bukan dunia. Itu diingat. Maka dunia dulu, dunia itu jembatan. Oh, jembatan, jenengan ngertos mboten jembatan? Ini jembatan Siluk toh. Iya toh. Iki saka kene toh. Arah ning Imogiri toh. Terus tujuannya sini toh. Apa jenengan mau cuma mandek di sini? Enggak kan? Apa mau mandek di jembatan saja? Enggak juga. Pasti nanti ke tujuannya toh. Jadi dunia cuma jembatannya, perantaranya menuju apa? Tujuannya. Tujuannya apa? Akhirat. Makanya dunia dulu minta. Kalau dunianya baik, nanti akhiratnya ikut baik. Kalau dunianya jelek, akhiratnya jelek pasti. Gak mungkin dunianya elek, akhiratnya surga gitu, orang mungkin. Gak adil itu namanya itu. Biji ono sing abang. Bijine ono sing abang, ono sing apa? Ireng itu. Rapote ono sing abang ya ta. Nah. Kalau rapotnya wis merah yo nggak mungkin. Iya. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.